فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Fa insyaallah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bacaan kita dari apa yang telah kita ambil sebelumnya pada risalah mufidah karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang beliau beri judul Adabuz Zifaf, adab-adab pernikahan. Dan alhamdulillah kita telah mengambil 35 adab dari adab-adab pernikahan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Tentunya sesuai dengan penerangan dari Alkitab dan juga As-Sunnah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana barakallahu fikum beliau tidak melewatkan satupun dari poin-poin adab kecuali beliau akan datangkan dalil-dalil dari salah satu atau dari keduanya. Kemudian kata penulis rahimahullah pada adab yang ke-36, Qiyamul arus ala khidmatir rijal. Pelayanan pengantin wanita. Qiyamul arus ala khidmatir rijal. Mempelai wanita melayani para pria, yaitu melayani, membantu dalam memberikan pelayanan kepada para tamu-tamu. Apabila memang dibutuhkan, dikarenakan tidak ada yang membantu atau tidak adanya tim untuk menjamu ataukah membantu terjadinya proses resepsi pernikahan, penyediaan makanan atau semisalnya, maka dalam kondisi seperti ini barakallahu fikum tidak masalah bagi mempelai untuk ikut terjun dalam memberikan pelayanan kepada para tamu jamuan. Wala ba'sa min an taquma ala khidmatil mad'uwin.
al-arus nafsaha. Dan tidak masalah bagi pengantin wanita itu sendiri untuk bangun melakukan pelayanan kepada para tamu undangan. Idza kanat mutasattirah, apabila dia tertutup, artinya dia menggunakan hijab syar'i. Dia menggunakan hijab syar'i, selama barakallahu fikum. Dia tertutup dalam artian dia di dalam ruangan, tidak dilihat dan disaksikan oleh yang bukan mahramnya, tidak masalah. Dia ambilkan minum, dia ambilkan makanan, dia isi barakallahu fikum talan ataukah piring ataukah tempat-tempat yang sudah habis. Atau barakallahu fikum kalau tidak ada yang tahu bagaimana caranya menyalakan pompa, dia yang tahu di mana saklarnya, dia pergi. Atau semisal dengan itu. Idza kanat mutasattirah, selama dia tertutup. Tertutup baik itu dalam ruangan atau barakallahu fikum di luar ruangan yang ada kemungkinan dia dilihat oleh pria yang lain, maka kalimat mutasattirah yaitu dia menggunakan hijab yang syar'i. Wa uminatil fitnah, dan aman dari fitnah. Serta aman dari fitnah. Li hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Berdasarkan haditsnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma 'arrasa Abu Usaid As-Sa'idi da'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu." Begitu Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu menikah, melakukan urs, maka dia pun mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kata penulis, "Lamma 'arrasa ay dakhala bi zaujatihi." Begitu dia sudah menggauli istrinya. Begitu dia sudah memasuki istrinya, setelah hal itu dia pun mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Fama sana'a lahum ta'aman. Abu Usaid tidak buatkan makanan untuk Nabi dan para sahabat. Wala qaddamahu ilaihim, tidak juga dia yang menyuguhkan makanan itu kepada Nabi dan para sahabat. Illam ra'atuhu Ummu Usaid, selain istrinya yaitu Ummu Usaid. Artinya mempelai wanita sendiri yang terjun buat makanan, dia pun yang terjun menyuguhkan makanan itu kepada tetamu. Ballat wa fi riwayatin anqa'at tamaratin fi taur, dia membasahkan kurma dalam bejana min hijara yang terbuat dari batu minal lail, di malam hari. Apa yang dia siapkan adalah dia menyiapkan kurma yang dia basahkan, dia campurkan dengan air dalam suatu bejana yang terbuat dari batu dari malam hari. Falamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am amathathu lahu fasaqathu tattahifuhu bidzalik. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyantap hidangan makanan, amathathu, yaitu dia pun menyuguhkannya, biyadiha, dengan tangannya, yaitu dia majukan minuman yang tadi telah disiapkan dari malam hari. Lalu dia pun tuangkan minuman itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan itu sebagai hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat imra'atuhu yawma idin khadimuhum wa hiyal arus. Maka istrinya Abu Usaid saat itu adalah yang melayani mereka, sementara dia sendiri adalah pengantin wanitanya. Nah, hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Muslim. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di ta'liq di halaman berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa fil hadits jawazu khidmatil mar'ah zawjiha wa man yad'uhu, bolehnya seorang wanita melayani suaminya dan siapa yang dia undang. Wala yakhfa anna mahalla dzalika 'inda amnil fitnah, dan tidak tersamarkan bahwa keadaan ini apabila aman dari fitnah. Wa mura'atu ma yajibu 'alaihi minas sitri, dan juga dalam keadaan wanita tersebut senantiasa memperhatikan apa yang wajib baginya berupa bertutup diri. Wa jawazu istikhdami ar-rajul imra'atahu fi mithli dzalik, dan bolehnya seorang pria mempekerjakan, yaitu menjadikan istrinya melakukan pelayanan dalam hal seperti ini. Wa syurbu ma la yuskir fil walimah, dalam hadis ini juga bolehnya meminum minuman yang tidak memabukkan dalam
pernikahan. Wa fihi jawazi ithari kabiril qaum fil walima bi syai'in duna man ma'ahu, dan bolehnya mengistimewakan orang yang dibesarkan, orang yang ditokohkan dalam suatu acara pernikahan dengan sesuatu tanpa mengikut sertakan orang lain. Nah, di sini barakallahu fikum Ummu Usaid radhiyallahu anha menyebutkan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tattafihu bidzalik. Dia menghadiahkan khusus itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahid barakallahu fikum, beberapa faedah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang yang pertama, bolehnya bagi pengantin wanita untuk melakukan pelayanan dalam acara resepsi pernikahannya sendiri selama aman dari fitnah. Yang kedua, mutasattirah, dia tertutup. Apakah barakallahu fikum di ruangan tertutup, tidak dilihat oleh yang bukan mahramnya, atau tertutup ditinjau dari hijabnya. Dan di sini barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan 8 syarat hijab seorang wanita dikatakan hijab syar'i. Lihat ta'liq nomor 1 di halaman 112, kata beliau, a'ni as-sitrah al-masyru'ah. Yang saya maksud adalah sitrah yang masyru'ah, yaitu hijab yang disyariatkan. Wa yashtarutu fiha 8 asya'. Dan dipersyaratkan dalam hijab syar'i itu 8 hal. Dan hendaknya para wanita memperhatikan hal ini. 8 hal sehingga hijab yang digunakan seorang wanita itu dikatakan syar'i, dengan artian dia lepas dari dosa. Nah, karena banyak barakallahu fikum banyak wanita yang berhijab, tapi hijab yang mereka gunakan tidak menjamin mereka lepas dari dosa. Sehingga barakallahu fikum hijab syar'i adalah hijab yang membebaskan seorang wanita dari dosa dan menyelamatkannya dari api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam berkata dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, sinfani min ahlin nar, 2 golongan dari penghuni api neraka. Lam arahuma, saat ini kata Nabi, aku belum menyaksikannya. Golongan kedua yang kita maksudkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang menggunakan pakaian tapi auratnya masih kelihatan. Ma'ilatin mumilat, ru'usuhunna ka'asnibatil bukh, mereka lenggak-lenggok, sebagian artikan ma'ilatin mumilat, sebagian lagi mengartikan ma'ilatin, mereka itu cenderung ingin berhubungan dengan pria, mumilat, dan mereka adalah orang-orang wanita-wanita yang berpenampilan yang membuat para pria cenderung tergoda, terayu kepadanya. Rambut-rambut mereka bagaikan punuk onta, yaitu mereka sengaja meninggikan rambut mereka walaupun berhijab, sehingga dari jauh, dari luar kelihatan seakan-akan rambutnya panjang. Apabila itu adalah rambut yang benar, maka ini termasuk dalam sengaja mengumbar rambutnya yang harus dia tutupi. Apabila itu hanya sekedar perhiasan seperti ikat rambutnya yang tebal, besar, sengaja dia nampakkan, maka ini adalah bentuk penipuan. Dikira dia orang yang rambutnya panjang, lebat rambutnya, yang mana panjangnya rambut seorang wanita adalah alamat kecantikan. Sebagaimana bangsa Arab dahulu mengatakan bahwasanya seorang wanita akan diketahui kecantikannya dari rambutnya. Karena tidak akan ada dari seorang wanita yang mampu mengurus rambutnya sampai panjang dan bagus, kecuali dia adalah seorang yang memperhatikan kecantikan. Dan dia adalah orang yang memperhatikan kebersihan. Dan dia adalah orang yang betul-betul pandai dalam merawat. Nah, sehingga alamat kecintaan seorang wanita itu di rambutnya. Apabila dia menggunakan hal itu sehingga orang lain tertipu padahal rambutnya pendek, tapi dia sengaja menggunakan konde, rambut palsu, atau dia sambung rambutnya, atau dia gunakan ikat rambut yang besar, lalu dia tampakkan keluar rumah walaupun di balik hijab, maka dia telah jatuh dalam bentuk penipuan. Dan ini semua barakallahu fikum tidaklah lepas dari dosa. Allah musta'an. Ru'usahunna ka'asnibatil bukhti, rambut-rambut mereka bagaikan punuk-punuk onta. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah, wanita-wanita seperti ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak akan bisa mencium baunya surga. Ya billah. Syahid, mereka berpakaian tapi auratnya kelihatan. Sehingga barakallahu fikunna, penting untuk kita mengetahui apa syarat-syarat hijab itu dikatakan syar'i yang membebaskan seorang wanita dari dosa dan menyelamatkannya dari api neraka. Kata beliau, yang pertama isti'abu jami'il badan.
Hijab tersebut menutupi seluruh badan, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, dan ini barakallahu fikum pendapat beliau diselisihi oleh mayoritas para ulama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Kedua telapak tangan dan juga wajah. Adapun hadis Asma radhiyallahu anha dari hadis Aisyah yang Nabi kecualikan padanya wajah dan juga kedua telapak tangan, maka hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud sendiri mengatakan itu dhaif. Sehingga barakallahu fikum kembali pada seluruhnya, bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan juga termasuk daripada aurat. Nah, dan perlu ditambih catatan, sedikit mengherankan sebagian wanita menutup wajahnya, menutup telapak tangannya, tapi dia lupa telapak kakinya. Padahal kalau mau mengambil pendapat yang paling rendah tentang bolehnya wajah dan telapak kaki, wajah dan telapak tangan, maka seharusnya dia tetap menutup telapak kakinya. Karena pendapatnya Imam Albani di hadapan kita adalah wajah dan kedua telapak tangan saja yang tidak harus ditutup. Tapi barakallahu fikum sebagian tutup wajahnya, tapi telapak kakinya tidak dia tutup. Manakah ini keliru? Ini adalah suatu kekeliruan. Allah musta'an. Dan yang benar menutup jami'il badan, menutupi seluruh badan. Baik barakallahu fikum di luar rumah ataukah di tempat-tempat di mana di sana ada yang bukan mahramnya, maka mereka harus menutup seluruh badannya. Yang kedua, alla yakuna zinatun fi nafsihi. Pakaian itu sendiri bukan perhiasan. Sahih, dan hati-hati dari barakallahu fikum upaya ngetren atau usaha untuk menjadikan hijab syar'i yang tadinya maksud dan tujuan penggunaannya adalah agar tidak menarik perhatian, malah dijadikan sebagai hijab syar'i modern. Malah ditaruh rendah-rendah, dikasih warna yang berbeda, motif atau yang semisalnya, sehingga yang tadinya tidak memalingkan pandangan malah menjadi pusat perhatian. Cantiknya rendahnya dari jauh, ada motif-motifnya. Dan ini barakallahu fikum bukan tujuan dan maksud penggunaan hijab. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain." Begitu Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada para wanita agar mengulurkan jilbab. Dzalika adna ayyurafna. Hal itu adalah agar lebih mudah mereka dikenal, bahwasanya mereka adalah sosok yang menjaga harga diri, kehormatan, tidak mau diganggu. Fala yu'dain, sehingga mereka pun tidak diganggu. Tapi kalau dia menggunakan hijab, yang mana hijab itu sebenarnya adalah perhiasan, ada hiasannya. Perhatikan, ada hiasannya. Yang hiasan ini barakallahu fikum bahkan dibangga-banggakan oleh para pemakainya. Bagus ya. Bahkan mungkin dia mau dan rela membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada hijab yang sederhana, dengan alasan ada motifnya. Padahal itu adalah hiasan. Sehingga ini hendaknya dihindari. Karena para ulama, baik itu Asy-Syaikh Al-Albani, Ummu Abdillah, putri Asy-Syaikh Muqbil, sebagaimana telah lalu kita sebutkan pada pelajaran hijab syar'i, atau hukmu al-hijab atau risalatul hijab karya Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kita telah menyebutkan syarat-syarat yang 8 ini yang juga disebutkan oleh Ummu Abdillah putri Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum jangan dengan alasan hijab syar'i kemudian sebagian wanita rela membeli dengan harga yang lebih tinggi, yang mana padanya adalah pelanggaran apa yang diinginkan dari hijab itu sendiri. Yang ketiga, ayyakuna safiqan la yashaf. Hijab yang dia gunakan itu tebal, tidak tipis. Nah, bukan hanya sekedar kain, bukan hanya sekedar menutup, tapi hendaknya tebal, dengan artian tidak tembus pandang. Tidak seperti baju bodoh, seperti namanya bodoh. Ya, sebagian wanita gunakan pakaian walaupun panjang lengannya, tapi bahkan BH-nya pun kelihatan. Allah musta'an. Walaupun itu adalah kain, tapi itu kainnya tembus kelihatan, warna kulitnya kelihatan, bahkan bentuk dadanya ketahuan. Dan ini barakallahu fikum menyelisihi apa yang diinginkan. Yang keempat, wa alla yasif syai'an min jismiha li dhiqihi. Pakaian yang dia gunakan itu tidak boleh membentuk sedikit pun dari jisim, jasad tubuhnya, dikarenakan sempitnya. Sehingga dia gunakan pakaian yang longgar sesuai dengan tubuhnya. Tentunya longgarnya ini berbeda dengan satu wanita dari wanita yang lain.
Boleh saja ini longgar di satu wanita, tapi itu sempit di wanita yang berbeda karena ukuran tubuh yang berbeda. Ada yang XL, ada yang XXL. Baik, barakallahu fikum, perhatikan pakaian. Alla yasifa syai'an min jismiha lidhiqihi. Jangan menggunakan pakaian yang membentuk sedikit pun dari tubuh dikarenakan sempitnya. Nah, dan hendaknya dia bercermin begitu menggunakannya. Bukan dia cermin hanya diri sendiri, tapi dia tanyakan kepada temannya, karena al-muslim mir'atu akhihil muslim. Seorang muslim itu cerminan saudara muslim yang lain. Ya, dia bisa tegur, sempit bajumu, kelihatan begini dan begitu. Nah, dia dengar saran, dia dengar masukan, sehingga dia bisa terhindar dari dosa dan selamat dari neraka. Yang kelima, wala yakunu mutiban. Hendaknya pakaian tersebut tidak berbau wangi. Tidak sengaja dikasih wangi-wangian. Nah, karena dalam hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang seorang wanita yang keluar menggunakan wangian, sehingga para pria mencium baunya, Nabi katakan, fahiya kada wa kada, qala qaulan syadidan. Dia adalah seorang wanita seperti ini, seperti itu. Nabi mengucapkan kata-kata kasar untuknya. Dalam riwayat Ahmad, fahiya zaniyah, dia adalah seorang pezina, yaitu dia ada di antara wanita yang menjadi sebab terjadinya zina. Iya dan billah. Karena wangi-wangi itu akan menarik penciuman dan perhatian para pria yang dia lewati, sehingga dia pun bisa tergoda dan terpancing melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Yang keenam, wala yushbihu libasar rijal. Pakaian itu tidak boleh seperti serupa dengan pakaiannya laki-laki. La'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dalam hadits Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan Allah melaknati para wanita yang menyerupai laki-laki, baik dari sisi berpakaian ataupun dari sisi pekerjaan. Mas, dalam pembahasan ini hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yuflihul qaum wal amrihimul mar'ah. Tidak akan beruntung satu masyarakat yang dipimpin oleh wanita. Nah, kepemimpinan pekerjaan laki-laki. Maka kapan perempuan yang memimpin, maka tidak akan beruntung, karena itulah bentuk keserupaan seorang wanita dengan laki-laki. Dan ini adalah sebab laknat, maka tidak akan beruntung. Yang ketujuh, wala libasal kafirat. Dia tidak boleh juga menyerupai pakaiannya para wanita-wanita kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang berserupa dengan satu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu, sesuai dengan bentuk keserupaannya. Apabila keserupaannya dalam bentuk kufur, maka dia terjatuh dalam bentuk kekufuran. Apabila keserupaannya dalam bentuk dosa, kefasikan, maka dia masuk dalam bentuk kefasikan tadi. Nah, sesuai dengan bentuk kesesuaian yang ada antara ini dan itu. Dan yang kedelapan, wala yakunu libasa syuhra. Tidak boleh itulah suatu pakaian ketenaran. Tidak boleh pakaian itu menjadi pakaian ketenaran. Itu dia sengaja menggunakannya agar memalingkan pandangan kepadanya, bahwa ini pakaian begini dan begitu. Nah, dengan artian barakallahu fikum, dia menggunakan pakaian dengan tidak angkuh, memamerkannya, menampilkannya, dan memviralkannya. Allah musta'an. Ini barakallahu fikum 8 syarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani berkaitan dengan hijab syar'i yang hendaknya diperhatikan. Kemudian kata penulis, al-ghina wad-darbi bid-duffi. Adab yang berikutnya adalah lantunan lagu dan juga menabuh rebana. Wa yajuzu lahu ayyamsaha lin-nisa, dan boleh bagi mempelai pria memberikan izin kepada para wanita fil urs, di waktu resepsi pernikahan, bi'ilanin nikah bid-durbi ala duffi faqat. Begitu mengumumkan itu pengumuman pernikahan dengan memukul rebana saja. Kalimat faqat saja artinya tidak masuk trompet, tidak masuk seruling, tidak masuk di situ gitar, tidak masuk di situ alat-alat musik lainnya. Yang diizinkan di sini hanya ad-duff, rebana saja. Wabil ghina'il mubah, dan dibolehkan bagi para wanita untuk menyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang mubah. Boleh. Apa yang dimaksud dengan mubah? Boleh di sini. Alladzi laisa fihi wasful jamal, yang di dalam lantunan lagunya, lirik-lirik lagunya tidak ada penyebutan kecantikan, ketampanan. Wa dzikrul fujur, juga tidak ada penyebutan bentuk-bentuk maksiat. Ya.
Tidak ada cinta satu malam saja yang maksudnya hanya dipakai malam itu saja, disewa untuk malam itu saja. Nah, ini adalah bentuk fujur. Ini adalah bentuk dosa yang mengarah kepada zina. Sehingga barakallahu fikum, wabil ghina'il mubah, boleh bagi para wanita untuk menyanyi. Apakah yang disebut dengan qasidah, ataukah disebut dengan nasyid islami, atau barakallahu fikum mengucapkan pantun-pantun bait lirik, atau yang semisal dengan itu di mana tidak ada penyebutan kecantikan, ketampanan, tidak, dan juga bentuk-bentuk tubuh. Sebagaimana barakallahu fikum, dikarenakan bentuk tubuh adalah di antara bentuk yang menjadi keindahan, kemuliaan seorang wanita atau seorang pria, sehingga tidak disebutkan hal-hal ini yang bisa membangkitkan syahwat, sebagaimana tidak ada bentuk penyebutan hal-hal yang mengandung dosa. Wa fi dzalika ahadits, dan dalam hal ini terdapat beberapa hadis yang membolehkan apa yang telah lalu. Bolehnya bagi wanita, ingat, boleh bagi wanita, sehingga orang yang mengerti perkara ini hendaknya jangan mengingkari. Dan juga sengaja kita sebutkan barakallahu fikum agar ahli sunnati wal jamaah tidak tabu. Jangan kaku bahwa sepertinya yang namanya ahli sunnah itu jauh dari yang namanya hiburan. Tidak. Di sana ada waktu-waktu dan kesempatan tertentu syariat Allah membolehkan hiburan bagi laki-laki, bagi wanita. Nah, bagi laki-laki barakallahu fikum, antara mereka silahkan melakukan zawamin. Zawamin itu adalah bait syair yang dilantun-lantunkan. Dan ini kita saksikan di orang-orang Arab, di Yaman, di Saudi. Begitu ada pesta pernikahan, maka mereka melakukan zawamil, mereka mengucapkan bait-bait syair yang menyemangati mereka. Nah, dan mengingatkan tentang nikmat Allah hingga mereka mensyukurinya. Ada hiburan. Bahkan barakallahu fikum di Yaman, Darul Hadits Bidamaj, bahkan mereka pun menembakkan peluru AK-45. Tong 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 tong. Bukti bahwasanya mereka ingin menampakkan kesenangan, menampakkan keriangan, bahwasanya mereka dalam suatu acara kenikmatan yang mereka nampakkan, dan ini adalah diantara hal yang disyariatkan. Selama di sana barakallahu fikum tidak terdapat tabdzir, membuang-buang harta secara berlebihan. Adapun kalau itu hanya sekedar bantuan dari sanak saudara, sahabat, kawan dan sahabat, masing-masing datang membantu dan menolong agar memudahkan dan terwujud keriangan, kegembiraan bersama, maka tidak ada hal-hal yang membuat itu tabdzir, berhambur-hamburkan uang atau berlebihan, tidak. Nah, wa kullun ala qadari, masing-masing tentu sesuai dengan kadarnya. Kecuali orang yang tidak punya apa-apa, dia paksakan untuk melakukan hal tadi, maka kita katakan itu berlebihan pada haknya. Adapun bagi orang yang memiliki dan punya, maka tentunya itu adalah hal biasa baginya. Sehingga barakallahu fikum yuqaddar biqadari, ditempatkan sesuai dengan posisinya, tidak serta-merta memberikan pengingkaran pada hal-hal yang disyariatkan dan dibolehkan dalam agama. Nah, wa fi dzalika ahadits, dan dalam hal ini terdapat beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, anir Rubai' binti Muawwidh, dari Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu hina bunya alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dia masuk di hari saya sudah digauli. Rubai' adalah wanita dari seorang kalangan Ansar. Dia telah dinikahi dan dia telah digauli. Dan sekali lagi barakallahu fikum, di antara hal yang disunnahkan, acara walimahan, resepsi pernikahan itu dilakukan setelah akad dan setelah wanita itu digauli oleh suaminya. Alasannya apa? Karena apabila barakallahu fikum sudah terjadi akad, langsung acara pesta besar-besaran, di malam pertama ternyata begitu laki-laki masuk menjumpai wanitanya, dia tidak puas dan tidak suka. Ternyata di luar ekspektasi. Katanya perempuannya begini dan begitu, ternyata begini dan begini. Sehingga barakallahu fikum diacarakan besar-besaran, besoknya dia tidak mau masuk menjumpai wanita itu. Lalu untuk apa dilakukan acara besar-besaran? Untuk apa dimeriahkan pesta dalam keadaan dia tidak mendapatkan nikmat yang diharapkan? Dan hal ini terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah menikahi 2 orang wanita. Terjadi akad. Begitu Nabi Alaihi Wasallam ingin menggauli wanita tersebut, wanita itu pun melepaskan pakaiannya. Maka Nabi Alaihi Wasallam melihat di tubuh wanita tersebut sesuatu yang Nabi tidak senangi. Lalu Nabi perintahkan dia pakai pakaiannya, dia pergi kembali ke rumah keluarganya. Dan tidak terjadi pesta pernikahan.
Kenapa? Karena pesta pernikahan dilakukan setelah seseorang merasakan kenikmatan. Setelah seseorang itu merasa cocok dengan pasangannya. Nah, waktu nadar kan sudah, iya. Nadar itu melihat batasan-batasan tertentu. Tapi barakallahu fikum, begitu telah jadi akad, di situ dia telah boleh dan halal. Sehingga begitu dia membuka dan melihat mungkin di sana ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi sebelumnya. Dia mengharapkan seperti dan seperti itu, ternyata dia tidak dapatkan, maka sang pria punya hak untuk membatalkan akad pernikahannya atau lanjutkan, dan dia syukuri apa adanya. Apabila dia mensyukuri apa adanya, ya, dia pun bisa melakukan malam pertamanya lalu memeriahkannya dengan pesta pernikahan. Nah, dan ini barakallahu fikum sekali lagi yang disunnahkan. Yang namanya resepsi pernikahan itu adalah setelah akad dan setelah dukhul. Baik itu 3 hari, 2 hari, 1 hari setelah dukhul, terserah sesuai dengan kesepakatannya dan keinginan mereka. Nah, Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu hina bunya alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masuk begitu saya telah digauli oleh suaminya. Fajalasa ala firashi majlisika minni. Maka Nabi pun duduk di atas kasurku sebagaimana duduknya engkau dariku. Al-khitab lil rawi anha. Yaitu sebagaimana duduknya engkau, ini adalah ucapan Ar-Rubayyi bintu Muawwid kepada perawi hadis ini. Faja'alat juwairat lana yadribna bid-duffi. Maka gadis-gadis kecil kami memukul, menabuh rebana. Juwairiyat. Artinya di situ banyak, ini jamak. Di sana gadis-gadis kecil juwairiyat jamak dalam bentuk tasghir. Nah, gadis-gadis kecil kami menabuhkan rebana. Wayandabna min mangkutila min abai yauma badrin, dan mereka menyebut-nyebut siapa saja yang terbunuh dari bapak nenek saya, bapak kakek saya yang terbunuh pada perang Badar. Dan penyebutannya siapa yang terbunuh di sini bukan untuk meratapi mayat, tapi barakallahu fikum untuk menyebutkan kemuliaan Rubayyi binti Muawwid yang mana ayah, kakeknya, keluarganya itu adalah di antara orang yang masuk dalam kategori mati di medan perang. Sehingga disebut-sebut. Idh qalat ihdahunna, tatkala salah seorang di antara wanita-wanita itu berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, dan di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi di hari esok. Ini adalah ucapan yang keliru. Faqala, maka Nabi berkata, da'i hadhihi, tinggalkan ucapan ini, yaitu jangan ucapkan ucapan tadi. Karena yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah. Nabi alaihi salatu wasallam sekalipun dia adalah orang yang paling mulia, dia adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari langit, dia tetap saja seorang manusia tidak mengetahui hal gaib. Maka Nabi katakan da'i hadhihi, tinggalkan ini. Nabi mengingkari ucapan ini mungkar, tidak sepantasnya diucapkan. Wa quli billadzi kunti taqulin, dan silahkan kalian mengucapkan lantunan lirik-lirik yang sudah biasa kalian ucapkan. Itu jangan kalian tambah sesuatu yang ternyata itu adalah bentuk pelanggaran secara syariat, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit dan juga bumi hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ats-tsani, yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, annaha zaffat imra'atun ila rajulin minal ansar, bahwasanya seorang wanita menikah dengan seorang pria dari Ansar. Faqala Nabiyullah, maka Nabi Allah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama akum lahu, tidak adakah bersama kalian suatu hiburan? Tidak adakah bersama kalian sesuatu yang dengannya bisa menghibur? Fa innal ansar yu'jibuhumul lahwa, karena orang-orang Ansar itu senang hiburan. Ya. Fa innal ansar ini sebutannya dalam bentuk suku, artinya laki perempuan dari mereka itu suka adanya hiburan. Di acara-acara pernikahan itu boleh. Lakukan hiburan-hiburan yang menyenangkan. Dan jangan kaku mengharuskan pokoknya harus begini, harus begitu. Padahal di situ ada kelonggaran. Di situ ada bentuk kemudahan dari Nabi SAW. Maka nama akum lahu, apakah ada bersama kalian yang namanya hiburan? Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu, karena sesungguhnya orang-orang Ansar itu senang dengan hiburan. Wa fi riwayat, tapi kita sebutkan hiburan yang sesuai dengan syariat atau hiburan yang tidak melanggar. Wa fi riwayatin bilafz, dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz faqala fahal ba'athtum ma'aha jariyatan tadribu bid-duffi wa tughanni,
Tidakkah kalian mengutus bersama wanita tadi yang menikah dengan orang Ansar? Tidakkah kalian mengutus bersama wanita itu seorang wanita yang menabuh rebana dan mengantunkan nyanyian? Perhatikan di sini Nabi berikan anjuran, tidakkah kalian utus seorang wanita yang menyanyi? Tidakkah kalian utus seorang wanita yang menabuh rebana? Artinya di situ ada motivasi dari Nabi SAW sehingga jangan halangi. Dalam kondisi-kondisi seperti ini barakallahu fikum tidak diperkenankan. Naam, selain pada hal-hal tadi di tempat-tempat ini pada asalnya menabur rebana menyanyi bagi laki-laki wanita itu haram. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun pada 3 keadaan disyariatkan. Pada 3 keadaan dibolehkan bagi para wanita menabuh rebana dan juga bernyanyi. Pesta pernikahan, pada perayaan hari Id, dan juga barakallahu fikum pada acara kepulangan seorang dari perjalanan yang jauh dan dia pulang dengan selamat. Sebagaimana telah datang hadis tentang hal itu. Nah, qalat, maka Aisyah berkata, taqulu madza? Apa yang nantinya budak wanita itu atau wanita tersebut ucapkan? Lagu apa yang dibaca? Qalat taqul, maka Nabi ajarkan kepada Aisyah agar wanita yang diutus itu membaca lirik. Atainakum fahayyawna nuhyikum laula adh-dhahabul ahmaru ma hallat bawadikum laula al-hintatus samra'a ma saminat adharikum. Kami datang kepada kalian, maka sambutlah kami akan menyambut kalian. Sekiranya bukan emas merah, maka tidak akan penuh lembah-lembah kalian. Kalau bukan karena gandum merah, maka tidak akan berisi gadis-gadis kalian. Itu gadis-gadis kalian akan kurus. Nah, ini diantara lirik yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana lantunannya, iramanya, wallahu a'lam. Ats-tsalits anha aidan. Hadis yang ketiga juga dari Aisyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a nasan yadhunnuna fi 'ursin wa hum yaqulun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar nasan, mendengar orang-orang, laki perempuan. Kalimat nas mencakup laki ataupun perempuan. Mereka melantunkan nyanyian di waktu acara pernikahan. Wahum yaqulun, mereka mengatakan, wa ahdi laha akbash yubahbahna fil maridi wa hibbuka fil nadi wa ya'lamu ma fi ghadi. Dan aku hadiahkan kepada wanita tersebut akbash, domba jantan. Yubahbahna fil maridi, yaitu mereka akan berenang-renang pada genangan air. Wa hibbuka fil nadi, dan kecintaanmu itu dalam panggilan. Wa ya'lamu ma fi ghad, dan dia mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, wa zawjuka fil nadi wa ya'lamu ma fi ghad, dan suamimu itu ada di an-nadi, tempat panggilan, dan dia mengetahui apa yang terjadi besok. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah SAW berkata, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, memberikan pengingkaran. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok kecuali Allah. Nah, artinya silakan ucapkan lirik-lirik selama di sana tidak ada pelanggaran syariat seperti yang disebutkan ini. Yang mengetahui hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi, hadits yang keempat. An Amir bin Sa'd al-Bajali, qala, beliau berkata, dakhaltu ala Qirdah bin Ka'ab wa Abi Mas'ud wa dzakara thalithan wa dhahaba Ali. Aku masuk menjumpai Qirdah bin Ka'ab, Abu Mas'ud, dan beliau menyebutkan seorang sahabat yang ketiga. Wa jawari yadribna bid-dufdi wa yughannin, sementara di sana begitu mereka masuk, dia mendapati ada perempuan-perempuan yang memukul rebana dan melantunkan nyanyian. Fakultu, aku pun berkata, kata Amir bin Sa'd al-Bajali, uqirrunaha ala hadha wa antum ashabu Muhammadin, apakah kalian mengikrarkan perbuatan ini padahal kalian ini sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalu, maka para sahabat tadi menjawab, innahu qad rakhkhasa lana fil ursat, sesungguhnya telah dibolehkan untuk kami dalam acara-acara resepsi pernikahan. Nah, sehingga tidak ada pengingkaran, sehingga tidak sepantasnya untuk melakukan pengingkaran. Nah, wan niyaha indal musibah, dan juga dibolehkan untuk kami melakukan niyaha, yaitu nangisan begitu seorang terkena musibah. Wa fi riwayah wa fil bukai 'alal mayyit fi ghairi niyaha, dalam riwayat yang lain dibolehkan bagi kami menangisi mayat tanpa adanya niyaha.
tanpa meratap boleh. Karena air mata itu tidaklah mendatangkan dosa. Kesedihan adalah sesuatu hal yang wajar apabila seseorang, keluarganya, kerabatnya, orang yang dicintai, orang yang dikasihinya, orang yang besar dan penting baginya meninggal dunia. Dia pasti menangis terpukul. Sehingga boleh menangis, tapi tidak boleh meratap, teriak-teriak, menjerit-jerit. Itu yang tidak diperkenankan. Adapun hanya sekedar menangis, sedih, maka Nabi pun menangis. Nabi pun sedih begitu putranya Ibrahim meninggal dunia. Begitu cucunya anak Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka Nabi menangis. Diingkari oleh sebagian sahabat, "Mahadha ya Rasulullah, atabaki? Apa-apa ini wahai Rasulullah? Kau nangis?" Kata Nabi, "Na'am, iya. Hadhihi rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi rahmah." Ini adalah rasa sayang, belas kasihan yang Allah jadikan ada di hati hamba-hambanya yang berbelas kasih. Wa innama yarhamullahu min ibadihi rahmah. Hanyalah Allah akan merahmati hambanya yang berbelas kasih. Al-Khamis, hadits yang kelima tentang bolehnya memukul rebana dan bolehnya melantunkan lagu bagi para wanita. Al-Khamis, yang kelima, an Abi Balaj Yahya bin Sulaim. Qultu li Muhammad bin Hatib. Abi Balaj berkata kepada Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu, "Tazawwajtu imra'atain, saya telah menikahi dua wanita," yaitu dia telah berpoligami. Istrinya sudah dua. Maka nafi wahidatin minhuma sautun, tidak ada pada salah satu dari kedua istri yang saya nikahi ini suara, yaitu tidak ada acara yang dibesar-besarkan suara padanya. Tidak ada suara. Artinya kami menikah dengan keadaan sepi, senyap, tanpa adanya nyanyian, tanpa ada pukul rebana. Yakni duffan. Faqala Muhammad radhiyallahu anhu, maka Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faslu ma bainal halali wal haram as-sautu bid-duffi." Yang membedakan, yang memisahkan antara yang halal yaitu pernikahan, wal haram dan yang haram yaitu zina adalah as-sautu bid-duffi, suara memukul rebana. Dalam sebagian riwayat as-sautu wad-darbu bid-duffi, yang menjadi pemisah antara yang halal dan yang haram adalah saut. Para ulama katakan sautul bil ghina al-mubah, suara dengan nyanyian yang boleh. Nah, dalam artian barakallahu fikum, apabila itu dilakukan beberapa orang, tentu nyanyian itu diperdengarkan kepada yang lain. Dan ingat, hadits yang kita baca semuanya ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa para sahabat laki-laki dengar. Sehingga barakallahu fikum, apa yang Anda ingkari kalau mereka menyanyi? Wanita-wanita itu menyanyi dengan sesuatu yang dibolehkan. Suara mereka tercampur dan mereka mengucapkannya tanpa menginginkan untuk menggoda orang lain. Lalu beberapa hadits barakallahu fikum, Abdullah bin Mas'ud, Abu Mas'ud, Qarrah bin Ka'ab, Muhammad bin Hatib, Aisyah radhiyallahu anha, semua menunjukkan bahwasanya Nabi dan para sahabat itu mendengarkan lantunan lagu tadi. Sehingga sekalipun lantunan lagu itu keras, sekalipun lantunan lagu itu didengar oleh selain para wanita, maka hal itu tidaklah menjadi hal yang pantas untuk diingkari. Karena ini adalah acara pernikahan yang mungkin hanya terjadi bagi seorang wanita sekali seumur hidupnya. Toh kalau terjadi dua kali, maka dikarenakan sesuatu yang dia tidak inginkan. Perceraian atau mungkin kematian. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak diharapkan. Tapi barakallahu fikum, yang diinginkan adalah acara kenikmatan seperti ini, kesenangan, kebahagiaan hal ini mungkin hanya terjadi sekali atau dua kali dan sangat jarang terulang. Apalagi bagi para wanita. Adapun para pria mungkin sampai 4 kali. Sebagaimana dikatakan oleh Abi Balaj ini, saya sudah nikah 2 kali, tidak ada suara, yaitu tidak saya ramaikan dengan suara lantunan lagu, tidak juga dengan pukulan rebana. Maka beliau mengucapkan hadits Nabi, faslu ma bainal halali wal haram. Yang membedakan antara yang halal dan haram itu as-sautu wad-duf, suara lantunan nyanyian dan juga pukulan rebana. Nah, dan perzinahan antum tahu bagaimana? Bisa dilakukan di semak-semak, diam-diam, sunyi-sunyi, senyap-senyap. Teman-temannya pergi belajar, dia pergi ke tempat yang disebutkan tadi, Allah musta'an. Sehingga barakallahu fikum, hindari yang haram, yang mendatangkan dosa, yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh sanak kerabat, sahabat dan kawan, yang tidak mau diketahui oleh khalayak ramai, lalu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak dirasakan dengan senang dan nikmat. Gunakan yang halal, dimeriahkan, dipukulkan rebana, disuarakan dengan lagu, menyenangkan hati, hiburan untuk mempelai pria dan juga wanita.
Dan inilah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. As-sadis, yang keenam, hadits yang keenam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, a'linun nikah, iklankanlah, iklankan yaitu umumkan, sebarluaskanlah yang namanya acara pernikahan. Nah, hal itu tentunya akan ketahuan dengan terdengarnya suara. Hal itu akan ketahuan barakallahu fikum dengan terdengarnya suara. Di tempat-tempat yang jarang terdengar suara lekton atau yang semisalnya, begitu ada pukulan rebana, orang-orang tahu, oh ternyata ada yang menikah. Demikian lagi kalau sekiranya ada yang nyanyi dengan nyanyian yang mubah, yang sudah disebutkan syarat-syaratnya tadi, maka orang akan mengetahui bahwa itu adalah pesta pernikahan. Nah, ini barakallahu fikum dua adab yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah diantara adab syar'iyah tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Nah, terlebih lagi barakallahu fikum kita berada di masa sebagian ahli sunnah seakan-akan tidak mau melakukan apa yang dibolehkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu memukul rebana dan melanturkan lagu khusus bagi wanita. Nah, melakukan lagu ini hanya berlaku untuk wanita. Walaupun di sana ada sebagian pendapat dari kalangan ulama yang mengatakan juga memukul rebana itu berlaku untuk laki-laki. Namun barakallahu fikum yang rajih, memukul rebana itu hanya berlaku untuk wanita. Adapun melantunkan lirik, bait, syair, puisi, pantun, atau misalnya barakallahu fikum, maka itu bisa dilakukan oleh laki-laki sebagaimana boleh dilakukan juga oleh para wanita. Naktafi subhanallahi wa bihamdihi.